Jadi, jadi perkenalkan sebelumnya nama nama saya dan Rusana Fahmida dengan NIM di 0024011 dari kelompok SGD Alim. Nah, jadi pada kali ini saya ingin mempresentasikan laporan praktikum anatomi pada blok 2C2 yaitu sistem kardiorespirasi. Next. Nah, jadi kita bakal bahas soalnya dulu. Nah, pada soal pertama itu disuruh menjelaskan anatomi dari traktus respirasi superior. Nah, kemudian soal yang kedua yaitu jelaskan anatomi dari cor, jantung. Kemudian yang ketiga, jelaskan anatomi dari traktus respirasi inferior. Oke, kita bakal langsung lanjut ke jawaban laporan praktikum blok 22 sistem kardiorespirasi. Mulai. Nah, pertama dari nomor satu, jelaskan anatomi dari traktus respirasi superior. Nah, jadi kan, aduh, jadi kan yang pertama kita bakal bahas nasus, nah atau yang di hidung. Nah, hidung itu terdiri dari beberapa tulang. Yang pertama ada os nasal atau hidung itu sendiri, kemudian ada os maksila atau di sini ya, kemudian ada frontal. Nah, kemudian selain ada tulang atau osa, kita juga ada kartilago. Nah, kartilago tuh soalnya itu kayak tulang yang rawan gitu. Nah, itu ada beberapa kartilago ya, ada proses keras kartilago septinasi, kartilago alaris major, berarti dia tuh kayak di sebelah sini yang paling gede. Kemudian kartilago alaris minor, dia tuh yang sebelah kecil. Kemudian kartilago septinasi. Kemudian kita bakal lanjut ke kavitas nasi. Nah, jadi eh, hidung kita tuh dibagi beberapa region. Nah, regionnya tuh ada apa aja? Ada vestibulum nasi, ada region respiratory, ada region olfaktory. Nah, kemudian kita tuh juga ada dibagi dua lagi, yaitu ada yang apertura anterior sama apertura posterior atau pintu masuknya itu dibagi dua. Kenapa? Karena ada yang ares atau dia tuh yang depan dan yang belakang itu namanya koana. Kemudian ada dinding lateralnya. Jadi hidung kita itu punya lengkungan tulang kan yang bertingkat disebut konka. Nah, konka sendiri itu dia itu dibagi jadi tiga. Pertama ada konka nasalis superior. Ini tuh yang di sini konka nasalis superior. Kemudian konka nasalis media itu yang ini. Kemudian konka nasalis inferior ini yang paling bawah sendiri. Nah, kemudian di antara konka-konka ini kan kayak ada yang bagi gitu kan. Nah, ini kalau awalnya itu yang dekatnya Avatar Tubarius tuh itu dari Kentus Spinal Ethmoidalis. Nah, itu tuh termasuk membagi kavum nasi. Duh, maaf. Nah, kemudian yang kedua itu yang bagi antara konka superior sama konka media itu ada meatus nasi superior. Kemudian yang bagi konka media sama konka inferior itu adalah meatus nasi media. Kemudian yang bagi konka inferior sama bagian batasan ke bawah itu namanya meatus nasi inferior. Oke. Kita bakal lanjut ke muara sinus. Nah, jadi hidung kita tuh bakal ada sinusnya kan. Nah, apa aja sinusnya? Ada Lecanthus sphenoethmoidalis. Nah, dia itu sinusnya di sphenoidalis. Nah, terus meatus nasi superior yang tadi itu yang bagian em, sini ya, meatus nasi superior. Nah, dia itu sinusnya itu ada cellus ethmoidalis posterior. Terus meatus nasi media dia itu ada beberapa bangunan. Jadi nggak cuma meatus nasi media aja, tapi dalamnya ada bangunan, ada bulan ethmoidalis yang bentuknya tuh kayak kubah, terus muaranya di sel ethmoidalis media. Terus ada hiatus semilunaris, dia tuh salurannya tuh melengkung di bawah bula ethmoidalis, moral sinus maxillaris. Lalu ada infundibulum ethmoidalis di ujung anterior hiatus semilunaris. Terus ada proses uncinatus, yaitu batas bawah hiatus semilunaris. Nah, kemudian yang terakhir ada meatus nasi inferior, yaitu muara dari ductus nasolacrimal. Kemudian tadi kan sudah bahas si muara sinus kan. Nah, kita bakal bahas sinus yang paranasalis. Jadi sinus paranasalis itu ada yang di ethmoidalis, kemudian ada yang di maxillaris, ada di frontal, kemudian ada di sebelah sphenoidalis. Sphenoidalis yang ini. Sini nggak kelihatan. Oke, lanjut.
Nah, kemudian, biasanya itu kalau sinus-sinus itu dia tuh yang menyebabkan kayak sinusitis atau radang pada sinus. Nah, keseringan itu kan pada maksillaris. Namanya vaskularisasinya. Jadi, vaskularisasi dari nasus itu tuh yang pertama itu dia tuh berasal dari karotis interna et externa, yaitu cabang dari eh, arteri karotis eksterna itu ada arteria palatina, arteria palatina major, arteria labia superior, dan ramus arteris nasi. Terus cabang arteri karotis communis itu ada beberapa lagi. Nah, terus vena di hidung itu punya nama yang sama, nggak jauh beda kayak arterinya. Nah, inervasinya kemudian tuh dia itu oleh kan hidung-hidung kan untuk penciuman kan. Jadi olfaktori atau nervus satu. Terus juga ada ophthalmicus, dia tuh nervus V1. Terus ada nervus nasopalatinus. Terus habis itu kalau otonomnya itu ada nervus facialis sama nervus maxillaris. Nah, kemudian kita bakal lanjut ke paring. Jadi, paring itu kan saluran muskulomembranosa, yaitu panjangnya itu 12 sampai 14 cm. Nah, paring ini yang menghubungkan kavitas nasi dan kavitas oris. Jadi dia itu penghubungnya gitu untuk menuju ke paring esofagus. Nah, paring itu dibagi jadi tiga regio. Ada nasofaring, ada nasofaring, orofaring, sama laryngofaring. Nah, kalau nasofaring dia terletak di VC 1 sampai 2. Kalau orofaring terletak di VC 2 sampai 3. Kalau laryngofaring terletak di 3 sampai 5. Jadi kayak 1 2 2 3 terus habis itu 3 5 gitu. Nah, ini yang pertama nasofaring. Jadi pada nasofaring itu dia itu ada nih ada torus tubarius. Torus tubarius yang di sini. Terus ada juga pintu masuknya yaitu opte yang dia tuh dihubungkannya itu nanti itu pakai eh bara Estauci. Nah, terus ini ada pharyngeal tonsil, tonsil pharyngeal. Nah, terus ada rectus pharyngeal. Nah, kemudian kalau orofaring dia itu ada tonsil palatina, ada arcus palatopharyngeus. Nah, kemudian pokok ini tuh faring itu nggak jauh sama kan sebenarnya kan di sini kan nasofaring. Nah, kemudian ini kan masuk sini orofaring. Kemudian nyampe sini tuh namanya pharyngofaring. Nah, ini laringofaring. Jadi, di laringofaring itu ada aditus laringis juga nih, aditus laringis. Dan juga ada fossa piriformis. Jadi itu di antara mereka kan ada kayak yang untuk menelan benda tajam, benda tumpul. Nah, kalau benda tajam dia itu di fossa piriformis. Tapi kalau benda tumpul itu di vallecula vallecula tadi. Kemudian vaskularisasi dan inervasinya. Nah, jadi kan dia kan ada vaskularisasi sama inervasinya kan paring itu. Jadi itu dia tuh dari mana? Dari karatis eksterna, maxillaris, facialis, pharyngeus ascens dan arteriosalis. Nah, sementara kalau bagian bawahnya itu berasal dari tonsils thyrocervicalis gitu. Tiroidea inferior, tonsil palatina, yang nanti dapat suplai dari ramus tonsil arteriosalis. Terus plexus venae pharyngealis dia itu mengalir ke vena facialis dan juga nanti itu ke vena jugularis interna di inferior gitu. Inervasinya kemana? Sensorik, plexus pharyngeus dari nervus glossopharyngeus. Motoriknya plexus pharyngeus dari nervus vagus. Jadi kalau sensorisnya ke nervus glossopharyngeus, kalau motoriknya itu adalah nervus vagus. Nah, kemudian kita bakal lanjut ke laring. Jadi kan saluran nafas kita tuh setelah dari paring itu bakal ke laring. Nah, laring itu setinggi apa? Setinggi VC3 sampai VC6. Terus dia itu ada tulang rawannya. Ada 9. Ada yang berpasangan, ada yang nggak berpasangan. Nah, kalau yang berpasangan dia itu ada arytenoid, corniculat, sama cuneiform. Terus kalau yang tidak berpasangan itu ada tiroid, cricoid, dan epiglotis. Nah, ini tuh gambar laring itu yang ini, yang bagian tulang rawannya itu yang sebelah sini. Terus selama menelan, gerakan larinya itu ke atas dan ke depan dramatis itu mudahin penutupan lubang laring dan buka esofagus. Nah, terus tadi kan skeleton laringnya kan ada 9 kan. Nah, dari yang paling gede itu adalah tiroid. Nah, tiroid yang paling gede tuh yang ini. Nah, kemudian ada krikoid. Krikoid itu yang di bawah tiroid ya. Terus itu ada epiglottis. Epiglottis itu yang kayak bentuknya tuh kayak daun. Nah, itu epiglottis. Terus habis itu ada artenoid. Artenoid itu yang di sebelah ini yang kayak piramid itu. Terus habis itu ada cornicuat. Cornicuat itu ujung dari artenoid. Terus habis itu ada trichotea. Nama cuneiform. Nah, ini ketika dari tampak dari samping ya, ini kan dari depan belakang, ini ketika tampak dari samping. Kemudian di laring sendiri itu ada kavitas laringis atau ruangannya.
Pertama ada plika vestibuli yang dia itu untuk dia itu cuma lipatan yang bentang antara kartilago tiroid sama kartilago arsenoid. Nah, kemudian ada rima vestibuli. Rima vestibuli itu juga rentang antara plika vestibuli sama dexter sinister. Terus ada plika vokalis. Plika vokalis ini fungsinya itu untuk menghasilkan suara asli. Nah, kalau plika vestibuli kan dia kan kayak suara palsu kan. Nah, jadi gini simpelnya. Plika vestibuli suara palsu, plika vokalis suara asli. Nah, terus yang batasi plika vestibuli dextra sinistra dia itu adalah rima vestibuli. Terus yang batasin plika vokalis dextra dan sinistra dia itu adalah rima glottis gitu. Terus kalau ventriculus starinis itu dia itu untuk bentuk suatu kantung buntu yang nanti disebutnya dengan saccus Nah, ini tuh jadi kan pasti kan ada gerakan kan di lari. Nah, normalnya itu dia itu kayak gini, normal respirasinya gitu. Kemudian ketika dia itu fonasi respirasi, dia itu bakal itu kayak nutup gitu. Vestibulannya itu buka, terus vokal itu bakal buka juga. Terus habis itu ketika dia itu fonasi, kok ini kan harus inspirasi. Ketika inspirasi, nah ini ketika fonasi dia tuh bakal nutup. Terus habis itu ketika dia tunggu ini sangat nggak kelihatan gitu. Jadi kan ini kan pasti bulannya kan masih buka nih. Tapi ketika udah effort closer itu dia tuh udah kayak real nutup. Nah ini ketika gambar preparatasinya. Nah ini terus habis itu ke vaskulasi dan inervasi. Jadi vaskulasinya itu ada arteri laringeal superior, arteri laringeal inferior dan lainnya. Venanya laringeal superior inferior. Terus inervasinya di mana? Nah, kalau motorik dia itu nervus vagus kecuali pada musculus cricoideus dia itu ramus externus nervus laryngeus superior. Nah, kalau sensoriknya dia tuh kalau di atas plica vocalis dia itu laryngeus superior. Kalau di bawah plica vocalis dia itu laryngeus retensus. Karena kan di vokalis kan dia kan kayak dibagi apa itu namanya? Ada lagi kan ada supravokalis, transcutis sama ada subvokalis gitu. Nah, kemudian kita bakal lanjut ke nomor yang kedua, jelaskan anatomi dari cor atau jantung. Jadi kan kita bakal ke letaknya dulu. Jadi itu jantung itu kan dia itu kan ada di cavitas thoracis, mediastinum medius. Nah, dia itu kan diiratkan pada apa aja? Pada cavitas thoracis dengan corpus sterni oleh ligamen sternopericardiac. Terus dengan proses Cycloideus oleh ligamen kipoperikardiaka dengan diafragma oleh ligamen perikardioprenica dengan vertebra oleh ligamen vertebroperikardiaka. Jadi sesuai namanya aja kalau dia itu melekat di sternum, dia itu namanya adalah sternoperikardiaka. Terus kalau dia itu dengan kyphoideus namanya kyphoperikardiaka. Kalau dia itu dekat dengan diafragma namanya perikardioprenica. Ini memang agak beda yang diafragma, tapi kalau yang vertebra sama yaitu vertebra perikardiaka. Nah, ini gambarnya. Nah, vertebra perikardiaka, terus ini kyphoperikardiaka. Kemudian bakal next batas jantung. Jadi itu jantung dia kan dibagikan. Nah, contohnya ini pada bagian apex. Apex ini ada di bagian bawah kiri kan. Nah, kalau bawah kiri dia itu berarti SIC 4 atau 5 lineamid clavicularis sinistra. Sementara kalau yang kiri atas atau yang sebelah sini dia itu SIC 2 linea parastenalis sinistra. Kemudian kalau kanan bawah dia itu SIC 4 linea parastenalis dextra. Kemudian kalau kanan atas yaitu SIC 2 linea parastenalis dextra. Kemudian skeleton atau apa ya penyangganya itu tuh jadi kan skeleton cordis kan dia kan dari jaringan fibrosa. Nah, terus dia tuh melalui ostium anteroventricular gitu. Jadi tempat perekatannya valvula dan otot jantung. Nah, jadi dia tuh bakal nanti tuh melanjutkan diri jadi radik aorta dan radik truntus pulmonalis. Nah, yang termasuk skeleton cordis itu apa aja? Yang pertama nih ada annulus fibrosis, terus ada trigonum fibrosus, terus ada septum, membranoseum, tuh. Ini gambarnya. Ini atrioventrikular yang kiri, ini atrioventrikular yang kanan. Nah, ini adalah gambar fibrosingnya atau valve tadi. Kemudian tadi kan skeleton cordis kan udah di notice dia kan ada yang trigonum sama yang annulus kan. Nah, jadi kalau yang ini annulus fibrosum
Itu punya 4 cincin yang mengelilingi ostium atrioventrikularnya. Nah, pertama ada anus atrioventricularis dextra, anus atrioventricularis sinistra, terus anus fava aorta, sama ada anus fava trunci pulmonalis. Nah, sementara kalau yang trigonum fibrosum dia itu ada dua. Jadi ada trigonum fibrosum dextrum sama trigonum fibrosum sinistrum. Nah, kemudian di chart itu juga ada ruangannya. Nah, ruangannya itu namanya apa? Jadi kan koreo kan secara fungsi lengkap punya dua pompa kan, yang dipisahkan sekat. Nah, pompa kanan tuh bakal nerima yang dari pulmo dan pompa ke pulmo, terus pompa kiri itu bakal pompa ke seluruh tubuh. Nah, jadi tiap pompa itu kan pasti kan dipisahkan oleh valvula. Terus ada yang sekat intralis, intraventricularis, dan valvula atrioventricularis bagi core. Jadi 4 ruang, yaitu 2 atrium sama 2 ventrikel. Kita bakal bahas atrium dan ventrikel. Yang pertama ada atrium dexter. Nah, jadi kan bagian halusnya itu sinus venarum cavarum. Kalau kasarnya apa? Musculus pectinati. Kemudian fossa ovalis. Jadi itu pertama itu kan fossa, ada fossa ovalis kan di bagian sini. Kelihatan nggak ya? Kok di bagian kayak nggak kelihatan di sini. Fossa ovalis tuh dia itu merupakan obstruasi jadi foramen ovale. Jadi ketika kecil itu kita tuh namanya foramen ovale. Tapi dia itu kayak berkembang-kembang jadinya fossa ovalis gitu. Nah, terus ada beberapa kan di atrium dextranya ada vena cava superior yang dia tuh muaranya di ostium vena cava. Terus habis itu ada vena cava inferior yaitu dia tuh muaranya di ostium vena cava inferior atau disebut dengan valvula Estauchi. Kemudian setelah itu ada sinus coronarius, dia itu muara dari ostium sinus coronarius, yaitu dia valvula tubuh besi. Terus ada vena cordis minimae, yaitu muara dari foramina venarum minimarum. Kemudian atrium sinistrum, dia itu terjadi sinus venarum cavarum dan auricula sinistra. Nah, ostium afisinistrum itu bakal hubungin sama ventriculus sinistrum, fossa ovalis dan valva foramen ovale. Nah, muaranya apa? Dia itu pertama nih 2 buah vena pulmonalis dextra, 1 buah vena pulmonalis sinistra superior, 1 buah vena pulmonalis sinistra inferior. Nah, kemudian kita bakal lanjut ke ventricle. Nah, ventricle dexter sama sinister. Kita bakal yang dexter dulu. Nah, yang Dexter yaitu bentuknya apekordis. Miokardiumnya kan lebih tebal dibanding yang lain. Kemudian terdapat vestibulum aorta dan valva semularis aorta yang terdiri dari 3 valva semularis. Kemudian dia itu ostium aortanya itu hubungin dengan aorta. Nah, terus ada musculus capillaris yang dia itu chordae tendinamornya. Terus yang terakhir ada ventriculus sinistrum. Jadi terdiri dari sinus venarum cavarum dan auricula sinistra. Kemudian ada ostium apisinistrum menghubungkan dengan ventricle sinistrum, kemudian ada fossa ovalis dan valvula foramen ovalis. Jadi itu dimurai oleh 2 vena pulmonalis dextra, 1 vena pulmonalis sinistra superior, dan 1 buah vena pulmonalis sinistra inferior. Kemudian kita bakal lanjut ke neurovascularisasi. Jadi kita tuh neurovascularisasinya itu ada aorta ascendant kan. Nah, aorta ascendant itu bakal dibagi jadi 2 lagi. Ada arteria coronaria dextra sama ada arteria coronaria sinistra. Kemudian ini bakal bagi ke ramus nodus SA, ramus meridianis dextra, ramus interventricularis. Terus ada ramus interventricularis dan ramus circumflex gitu. Kemudian inervasinya kalau otonom oleh plexus cardiacus, kalau simpatisnya ganglion cervical sama ganglion thoracal, kalau parasimpatisnya nervus vagus. Nah, inervasi sensoriknya oleh serabut aferen yang nanti itu sejalan sama simpatis. Kemudian kita bakal lanjut ke nomor 3, yaitu kan anatomi dari traktus respirasi inferior. Nah, jadi kan trakea nih. Trakea itu kan lanjutan dari laring kan. Jadi kan panjangnya itu tuh kurang lebih itu udah 2 cm, diameternya 2,5 cm. Nah, letaknya itu di mana? Letaknya itu di anterior esophagus. Bentangnya itu dari VC6 sampai VTH5. Dan dia itu nanti bakal lanjut ke primarius dexter et sinister. Nah, dia itu ada penonjolan. Namanya itu kan karina. Karina itu jadi kan gini kan. Trakea. Trakea itu bakal nyambung jadi 2. Nah, percabangannya itu namanya bifurcatio trachealis. Biasanya dia itu tinggi VTH 45 gitu. Nah, terus ada karina. Karina itu kayak penonjolannya gitu. Nah, karina itu biasanya itu kayak untuk reseptor batu sama kayak apa ya, iritasi gitu. Nah, inovasinya itu di mana? Jadi trakea itu inovasinya itu
vaskulasnya kan tiroid inferior, venanya pharynx inferior, terus habis itu inervasnya simpatisnya itu truncus sympathicus, kemudian parasimpatisnya itu nervus vagus dan nervus laryngeal secundus. Kemudian ini bronkus. Jadi kan setelah bifakardio kan dia kan bakalan nyabang kan. Pertama itu bronkus primer, sekundus, terus dari tersius. Nah, setelah itu kan bronkus primaris itu bakal masuk ke radik pulmo, itu jalan melalui hilus pulmo ke dalam pulmo. Nah, bronkus primaris dexter itu lebih besar daripada yang sinister. Karena kan berdasarkan fungsi juga kan. Nah, bronkus primaris itu bakalan nyabang seperti yang tadi saya bilang. Nah, ini ketika ditabelkan ini seperti ini. Nah, kalau yang primaris dexter dia tuh panjangnya tuh lebih pendek. Kalau primaris sinister dia tuh lebih panjang. Panjangnya tuh size-nya 5 sampai 7 cm lah. Terus lebarnya itu primer tuh lebih lebar, diameter itu lebih gede jadi lebih lebar. Nah, kalau primaris sinister dia tuh lebih sempit. Terus kalau yang posisinya, kalau yang primarius dexter dia tuh lebih tegak vertikal bentuk sudut 25 derajat dengan linia mediana. Kalau bronkus primaris sinister dia tuh lebih datar horizontal bentuk sudut 45 dengan linia mediana. Kalau yang sekundus dia tuh jumlahnya tuh kalau yang dexter dia 3, sinister 2. Kalau letak skeletopisnya itu masuk hilum pulmus tinggi VT5. Kalau sekundus sinister masuk hilum pulmus tinggi VT6. Terus kalau penamaannya bronkus sekundus dexter itu ada bronkus sekundus arterialis bronkus sama sekundus subarterialis. Nah, kalau yang sinister itu tuh bronkus sekundus subarterialis. Nah, apa sih maksudnya F arterialis sama hip arterialis? Jadi kalau F arterialis itu dia itu sebelum masuk hilum pulmo. Nah, tapi kalau hip arterialis dia itu setelah masuk hilum pulmo gitu. Kemudian setelah itu ada bronkus tertius. Jadi kan bronkus tertius kan di dexter sama sinister. Nah, dexternya itu 10, kalau sinister itu 8 atau 9. Jadi itu bronkus tertius itu kemudian tuh bercabang lagi jadi bronkiolus yang tidak memiliki kartilago, yaitu terminalis sama respiratorius gitu. Terus habis itu bercabang ke ductus alveolis, sacus alveolis, dan kemudian berakhir ke alveolus. Nah, ini gambarnya ketika dibuat tabel itu kan kayak trakea nih. Trakea masuk ke bronkus primari, kemudian berubah lagi ke bronkus sekundus, kemudian ke bronkus tersius gitu. Kemudian terminal bronkiolus. Nah, ini kan gambarnya jadi ini laring, trakea, kemudian bakal kelanjutannya sudah ya. Nah, kemudian kita bakal lanjut ke pulmo. Jadi pulmo itu ada sepasang nih, dokter sama sinister. Nah, jadi tuh setiap pulmo itu bakal punya basis apet sama dua basis dan tiga margo. Nah, terus apek pulmo itu dia itu letaknya itu di atas kosti 1 dan masuk ke dasar leher. Basis pulmo itu letaknya itu di bawah di atas diafragma, terus fascia costal itu nempel pada costa, dan spatium intercostalisnya itu dari dinding paha. Terus fascia mediastinalis, pulmo itu berbasis dengan mediastinal anterior column dan posterior. Nah, ketika digambarkan ini itu mediastinal, ini anterior, ini surface, nah, itu kan base-nya, ini apex atas. Kemudian kan pulmo kan dibagi dua kan, dexter at sinister. Jadi kan pulmo dexter dia tuh ada 3 lobus. Nah, sementara kalau yang sinister dia tuh ada 2 lobus. Terus kalau yang dexter itu 10 segmen, kalau pulmo sinister dia tuh 8 sampai 9 segmen. Bronkus tertiusnya. Terus visuranya itu kalau pulmo dexter tuh dia tuh lengkap, ada oblique horizontal. Terus kalau yang pulmo sinister dia tuh cuman oblique doang. Terus ada limula pulmonalis. Nah, kemudian kita bakal bahas radik epithelium pulmo. Nah, jadi kan radik pulmo itu kumpulan struktur yang melekat ke pulmo ke intestinum. Nah, hilum pulmo itu daerah tempat struktur itu masuk keluar kayak bronkus, arteri pulmo, sama vasa limpatik. Nah, pulmo dexter itu dia itu bronkus arterialis. Jadi itu mereka itu sama sebenarnya. Ada arteri pulmo, dua bronkus arterialis, terus ada vena pulmo. Tapi bedanya tuh kalau dexter itu dia tuh ada bronkus arterialis gitu. Nah, struktur serangannya tuh jadi tuh ini tuh vaskularisasinya itu dia tuh oleh fungsionalnya arteri pulmo, nutritifnya arteri bronchialis. Kalau limfnya itu nervus tracheochialis, inervasi itu plexus pulmonalis. Oke, terima kasih. Jadi cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.